Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alla yud'a al-aghniya wa yutrakul fuqara. Ketika kita membuat walimah, jangan hanya mengundang orang kaya lalu meninggalkan orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah syarru ta'amil walimah, seburuk-buruknya walimah, seburuk-buruknya acara walimah kata Rasulullah, yaitu walimah yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara, yang hanya mengundang orang kaya lalu meninggalkan orang miskin. Seburuk-buruk walimah. Padahal walimah itu kan baik. Walimah itu kan menunjukkan kita taat pada Allah. Karena Nabi yang suruh buat walimah. Aulim walau bisyad. Buatlah walimah kata Rasulullah. Walaupun dengan seekor kambing, buatlah kata Rasulullah. Itu sunnah muakkad, sunnah paling kuat buat walimah. Tidak peduli mau menikahi yang gadis atau menikahi janda, tetap disunnahkan buat walimah. Walaupun pernikahan itu pernikahan ke-9, tetap disunnahkan buat walimah. Cuma tergantung besar walimah atau kecil walimah, namun tetap sunnah. Rupanya kita buat walimah mengubah status baik itu menjadi seburuk-buruk walimah. Kapan seburuk-buruk walimah? Kita hanya mengundang orang-orang yang kita anggap selevel dengan kita, lalu kita tinggalkan mengundang orang miskin. Jemaah maka Allah, ada pemikiran hari ini dari sebagian orang, kalau mengundang orang miskin itu banyak ruginya, banyak makannya, sedikit amplopnya. Itu bayangan dalam pikiran. Jadi kalau mengundang orang miskin, ya namanya orang miskin kita undang, datang dari kampung, Pak. Jarang-jarang mereka melihat daging dengan berbagai rasa, kemudian ditambah dengan kuah tekwan, ada di sampingnya ada tekwati lagi, ada macam-macam Pak, Masya Allah. Hari itu mereka bingung mau makan apa. Wajar kalau orang miskin kemudian kita lihat menggunung nasinya. Itu belum taruh ikan sudah menggunung nasinya. Lepas kena pada ungkut home. Pokoknya orang miskin itu Masya Allah makannya. Ada yang rencana bawa plastik. Dan kita melihat, memperhatikan, dia makan banyak, ketika kasih amplop paling 5.000. Itu pun kalau anaknya tiba-tiba mengatakan, ayah, neblo balon, suruh beli balon, dicabutnya 1.000 tinggal 4.000. Jadi kita mulai mengira-ngira dalam pikiran kita, rugi ngundang orang miskin. Tapi kalau ngundang orang kaya, di dalam pikiran sebagian orang, makan sedikit, amplopnya banyak. Kan begitu gaya makan orang kaya. Orang kaya akan taruh nasi segini, Pak. Satu cupak begini saja, ditaruh di tengah sedikit, kemudian taruh daging sedikit. Kenapa mereka enggak suka makan banyak? Tip uronya. Tiap hari mereka makan rendang, tiap hari mereka makan daging. Jadi mereka tidak makan banyak, hanya sekedar menghormati makan. Jadi makan sedikit, amplop Masya Allah 100.000. Itu bayangan orang yang buruk pikirannya. Padahal keberkahan itu karena ada orang miskin. Allah sayang di mana orang miskin berkumpul, yang memberi makan orang miskin Allah sayang. Yang membuat anak kita tidak terceraikan dari suaminya sampai hari ini gara-gara walimah undang orang miskin. Yang membuat air mata sahabat berderai karena melihat orang miskin. Yang membuat Rasulullah mengatakan, siapa yang memelihara anak yatim, ini maksudnya yatim yang miskin tentunya. Bu'istu kahatai wa kafilul yatim kahatain, kata Rasulullah. Di hari kiamat, aku dan pemelihara anak yatim dibangkitkan dalam keadaan berdua, berdekatan. Lalu Rasulullah menunjukkan kahatain, yushiru ila subabah wal wusta. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini bangkit, duduk bersama Rasulullah, tinggal satu komplek di surga Firdaus bersama Rasulullah. Kenapa?
miskin yang membuat kita bahagia. Ada orang miskin yang membuat kita dapat rezeki. Makanya paling bagus mengundang orang miskin. Kalau perlu lebih muliakan orang miskin. Kalau perlu buat meja khusus untuk orang miskin. Isinya melebihi meja untuk orang kaya. Kalau perlu begitu. Selama ini kan tidak begitu. Orang kaya begitu datang pejabat, Masya Allah, semua berdiri mencium tangan. Kemudian dipersilahkan di meja khusus. Beladih Pak, beladih Pak Sagok. Di situ makanan Pak, Masya Allah, macam model. Begitu orang miskin datang dengan baju lusuh, kumuh, maklutuh, itu disuruh cok je buku dia, cok je kero apa. Itu pun kita lihat, kita cubit anaknya, ambil dia letak ke baju bukunya. Yang sapu pinggang ayah ke pentang. Karena kadang-kadang dia bawa anak apa, itu kita buat ancaman untuk anaknya. Ini kita tidak tahu kasih sayang Allah letak di mana. Orang kaya sebaik Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dijamin surga, sebaik Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, engkau masuk surga, jaminan, kata Rasulullah, karena dia termasuk 10 orang yang dijamin surga. Namun engkau masuk surga dengan merangkak terakhir nanti. Terkejut Abdurrahman, dijamin surga tapi terakhir masuk surga, setelah selesai orang miskin semuanya. Kenapa? Abdurrahman bin Auf terlalu kaya. Orang kaya itu banyak hisapnya. Orang kaya itu lumayan banyak dosanya. Orang kaya itu banyak ujiannya. Kadang-kadang yang paling hebat ujian dengan nikmat. Dulu rencananya sehidup semati dengan isteri pertama. Begitu sudah punya uang, isteri pertama mati, dia masih hidup. Mulai terfikir macam-macam. Dulu enggak ada rencana maksiat. Begitu sudah punya uang, sudah berencana maksiat. Orang miskin, dalam 2 hadis Rasulullah menyebutkan apa? Orang miskin lebih dahulu masuk ke surga 70 tahun. Ada hadis menyebutkan 40 tahun sebelum orang kaya. Itu orang miskin dari golongan orang miskin yang bukan muhajirin. Tapi orang miskin dari golongan muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin, tidak bawa apa-apa, mereka masuk ke surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi mereka sudah berfoya-foya duluan, kata Rasulullah. Makanya ketika walimah, muliakan yang miskin, undang yang miskin, undang anak-anak yatim yang miskin, undang, suruh makan mereka, walaupun kita tahu nanti modal kita tidak balik. Itulah yang paling baik walimah. Seburuk-buruk walimah, jadi kita melihat yang parkir Pajero, kemudian lavender, oh expander, maklum Pak, kita enggak terlalu tahu arah itu. Jadi hal-hal begitu, ini yang terjadi selama ini. Maka ketika walimah menjadi sumber kasih sayang Allah. Biarkan orang miskin berbahagia. Kalau perlu kita bilang sama orang miskin, ini makan suka-suka, di sebelah sana ada martabak, sebelah sana ada mie caluk, yang tidak dicaluk sebelah sana, yang ini sana, yang ini sana. Kita kasih tahu semuanya. Anak orang miskin walaupun hidung, kita suruh makan nak, makan, habiskan. Tapi habis tahan, udahkah ke dengan sini. Jadi ini yang perlu kita bina, Pak. Kita tahu enggak balik modal di tangan mereka, tapi modal itu balik di tangan Allah berpuluh kali lipat. Maka kemarin kita sampaikan, jangan sampai niat ini terpalingkan hanya ingin mendapatkan balik modal buat walimah. Walaupun rugilah, tapi ketahuilah cuma hari itu kita bersedekah sehebat itu. Mungkin setelah itu kita meninggal karena kebanyakan makan rendang surga. Karena setelah bersedekah di hari terakhir kita. Maka jemaah melaka Allah, itu adab membuat walimah. Usahakan jangan sampai terundang hanya orang kaya.